Sebegitu bencinya mereka sampai menyebarkan fitnah tentang diri kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, sebegitu bencinya mereka sampai membuat fitnah dan menyebarkan hal-hal yang tidak baik tentang diri kamu. Nah, seperti apa yang akan muncul dan seperti apa yang akan terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Nah, seperti apa yang akan muncul, seperti apa yang akan terjadi, kita lihat ya. Kondisi yang pertama, situasinya adalah memang kenapa kok ada orang yang sampai tega menyebarkan fitnah tentang kamu. Salah satu alasan kenapa sampai tega sedemikian rupa adalah memang adanya rasa kebencian ya. Nah, rasa benci ini memang juga disebabkan karena ada beberapa faktor yang menuju ke situ gitu loh. Nah, memang kalau bisa kita katakan kan selama beberapa hari terakhir ini, kamu juga terus ngerasain tuh adanya beberapa energi positif, terus ngerasain ada beberapa hal baik yang tertuju kepada diri kamu. Ada hal inilah, ada hal itulah, dan juga ada beberapa hal yang lainnya. Sehingga emang dari situlah muncul adanya beberapa indikasi-indikasi fitnah yang akan dilakukan dan bahkan sudah dilakukan oleh beberapa orang yang ada di sekitar kamu. Sehingga dalam kondisi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih sabar, lebih tenang, karena memang fitnah-fitnahan mereka ini juga sangat banyak gitu loh. Sangat banyak banget itu, lebih dari apa yang kamu sangkakan saat ini. Jadi ya dalam posisi saat ini kamu juga seharusnya bisa untuk lebih paham dan juga lebih mengerti dengan situasi yang muncul, mengerti dengan beberapa situasi yang terjadi di dalam posisi kamu secara menyeluruh. Dan kemudian di posisi yang berikutnya adalah kamu juga nggak usah terlalu emosional. Ketika ada beberapa fitnah yang tertuju kepada diri kamu, tolong kamu jangan terlalu emosi. Karena apa? Emosi-emosi yang berlebihan itu adalah kesalahan. Jadi kalau bisa, meskipun ada beberapa fitnah yang cukup menjengkelkan, kamu tenang saja. Tenang saja menyikapi segala sesuatu yang ada dengan sebaik mungkin. Karena apa? Dengan kamu tenang, dengan kamu baik, maka ya tentu ini juga nanti akan mampu untuk menghadirkan situasi yang bagus dan juga menghadirkan situasi yang positif yang akan muncul pada diri kamu saat ini. Dan di poin berikutnya adalah memang juga orang ini selalu saja menyebarkan berita-berita yang tidak baik tentang diri kamu. Jadi ya salah satu di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih waspada. Karena apa? Karena dalam waktu dekat ini sepertinya berita-berita yang tidak baik tentang diri kamu itu akan berkembang. Ditambah lagi dengan mohon maaf ya, kamu mendapatkan rezeki-rezeki baik, kamu mendapatkan beberapa rezeki-rezeki yang positif. Ini semakin memperkuat gitu loh rasa bencinya dia kepada diri kamu. Jadi ya di sini kamu juga jangan heran, jangan kaget jikalau kamu terus ngerasain adanya beberapa fitnah-fitnah yang muncul, adanya beberapa fitnah-fitnah yang terjadi. Karena emang kalau bisa kita sampaikan saat ini fitnah-fitnah ini pun juga akan terus bermunculan di dalam posisi diri kamu sampai dengan nanti di akhir tahun ini. Dan kemudian kalau bisa kita katakan, kamu pun juga hati-hati juga. Fitnah ini bisa memicu terjadinya emosi pada diri kamu. Jadi ya diupayakan di sini kamu juga harus bisa untuk lebih punya ketenangan, lebih punya kesabaran untuk menyikapi segala sesuatu yang terjadi saat ini. Karena dengan kamu memiliki kesabaran ya maka tentu ini juga nanti akan berdampak pada hal baik dan juga berdampak pada hal positif yang akan terjadi pada diri kamu. Sabar, tenang, jangan emosional. Tentu ini juga nanti akan memiliki situasi yang baik, memiliki situasi yang positif untuk diri kamu saat ini. Tapi kalau kamu mohon maaf ya terlalu mudah terpicu, terlalu mudah terpancing emosi ya maka ini juga nanti akan memberikan situasi yang tidak bagus.
Jadi ya saya rasa di sini kamu juga harus bisa untuk lebih punya ketenangan gitu loh untuk menyikapi beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dan kemudian memang di sini kamu juga menyadari sebenarnya lebih dari satu orang itu yang memfitnah kamu. Jadi ya tentu saja di sini kamu juga harus bisa untuk lebih memiliki sisi kehati-hatian. Karena apa? Karena lebih dari satu. Dan biasanya ketika lebih dari satu, di sini juga akan menimbulkan sesuatu yang bisa berbahaya. Nah, oleh karenanya di sini kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati. Jangan emosi, jangan terpancing, dan juga jangan mudah tersinggung. Karena ketika kamu emosi, ketika kamu tersinggung, ya maka tentu ini juga nanti akan menimbulkan situasi yang nggak bagus untuk diri kamu. Jadi ya untuk kedepannya kamu pun juga harus bisa untuk lebih memahami juga bagaimana situasi yang ada dan juga bagaimana situasi yang terjadi saat ini. Itu penting. Dan kemudian ketika memang ada beberapa fitnah, memang juga kamu harus bisa untuk lebih waspada. Harus bisa untuk lebih waspada. Karena apa? Ada yang mengincar sisi usaha dan juga pekerjaan kamu. Karena tujuan mereka adalah mereka menganggap ketika kamu emosi, itu akan ada beberapa hal buruk yang akan terjadi pada diri kamu. Jadi memang dalam kondisi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih sabar, lebih sadar gitu loh, dengan beberapa keadaan yang kamu rasakan saat ini. Dan memang kalaupun bisa disampaikan saat ini, kamu juga nggak usah terlalu emosional. Kalau tujuan mereka jelas seperti itu. Dan kemudian, sisi baiknya adalah walaupun kamu difitnah, ada beberapa ya mungkin gosip-gosip negatif tentang diri kamu, tapi rezeki besar itu justru malah akan tertuju. Rezeki besar justru malah akan tertuju pada diri kamu. Jadi di sini pun kamu juga nggak akan nyangka, akan terus ngerasain ada beberapa rezeki-rezeki besar yang akan terjadi, rezeki-rezeki besar yang akan muncul pada diri kamu saat ini. Jadi di sini pun kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa hal baik, mensyukuri dengan beberapa hal positif yang terus muncul dan juga terus terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan di sisi yang lainnya adalah kamu juga nggak usah terlalu emosional. Kenapa saya katakan kamu nggak usah terlalu emosional? Karena situasi yang terjadi saat ini, kehidupan kamu terus membaik. Dan ketika ada kehidupan kamu yang terus membaik, ini juga nanti akan mengindikasikan situasi yang bagus yang akan terjadi, situasi yang bagus yang akan muncul di dalam posisi diri kamu. Dan bahkan dalam kondisi saat ini, kamu juga jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas. Kenapa? Karena situasi kamu pun juga masih menunjukkan situasi yang baik dan juga masih menunjukkan adanya beberapa situasi yang positif yang akan terus muncul dan juga terjadi pada kehidupan kamu saat ini. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang muncul, situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lapodene Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Sakmudumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semua.